Pak Uwi, kita kali ini mau ngomongin tentang UMKM nih, Pak. Kan temanya tuh adalah UMKM naik kelas, tahun ajaran baru dimulai gitu. Dimana eh kita selama ini menggaungkan sejuta UMKM naik kelas gitu kan, yang bertujuan agar semakin banyak pelaku bisnis yang bisa maju dan sukses bersama nih Pak. Makanya tema kita adalah melangkah bersama, dan langkah awal ini juga bisa berdampak bagi banyak orang termasuk bisnis-bisnis kecil, ratusan karyawan, ribuan pelanggan ya yang tercukupi kebutuhannya seperti itu. Nah, menurut Pak Owi sendiri mungkin boleh Pak diceritakan nih, menurut Pak Owi maksudnya apa sih UKM naik kelas tahun ajaran baru tuh? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Waalaikumsalam warahmatullahi sahabat wabarakatuh. Santara berada, baik Anda udah menjadi members, yang saat ini hampir udah 200.000 membersnya Santara sebagai investor, dan saya maaf kadang-kadang menyebut sahabat semua sebagai investor receh, karena sebenarnya kita adalah orang-orang yang memang berinvestasi dengan dana yang ada, di mana dulu tidak mungkin seorang investor itu bisa portfolionya punya keuangan bisa lebih dari bunga bank ya. Kalau kita ambil bunga bank saat ini 5-6%, berinvestasi di dunia UKM itu 4-5%-nya tuh 6 bulan gitu ya. Jadi kalau 1 tahun bisa 2 kali dari bunga deposito. Sekali lagi kita nggak memisahkan dulu tentang masalah pemahaman bahwa bunga itu adalah riba. Sabar, sabar. Saya nggak mau apa-apa langsung lari ke sana, tapi itu adalah sebuah realita bahwa saat ini semua orang akan senang berinvestasi kalau returnnya di atas bunga bank. Selain bank itu difahami sebagai riba oleh beberapa sahabat kita, tetapi yang jelas tidak ada portfolio yang keuntungannya di atas bunga bank dan bagi hasil. Jadi saat ini di Santara ada 200.000, saya terima kasih selama 2 tahun ada 200.000 sahabat sebagai investor receh yang meletakkan uang atau portfolionya membagi mulai dari mungkin 2 juta, 1 juta, sampai ada yang 50 juta. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya bersama kita. Jadi kalau dikalikan 200.000, portfolio di Santara saat ini luar biasa bagusnya. Dan yang kedua adalah terima kasih kepada 60 sekian sahabat kita UKM-nya yang sudah listing dan mendaftar di Santara menjadi penerbit. Penerbit dalam artian sebagian portfolio sahamnya di-share ke teman-teman untuk urun dana. Nah, menjadi naik kelas adalah ada dua sebenarnya naik kelas, di mana pendanaan yang masuk melalui urun dana di Santara, kami harapkan teman-teman bisa memenuhi standar yang Santara biasa berikan, yaitu rumus 123. Rumus 123 itu kalau masuk 1 miliar, tahun kedua uangnya harus bisa jadi 3 miliar. Itu secara omset harus naik 3 kali, secara profit harus naik 3 kali, secara aset harus naik 3 kali. Rumus 123 inilah yang dipegang oleh teman-teman Santara, di mana setiap perusahaan yang menerbitkan saham di Santara diharapkan bisa naik sekali lagi 3 kali lipat, entah asetnya, entah omsetnya, entah profitnya. Dengan demikian teman-teman yang berinvestasi akan mendapatkan keuntungan. Yang kedua, Santara saat ini sedang melakukan lobby-lobby politik. Dan sebenarnya lobby-lobby politik ini harusnya sudah dalam tahap yang bisa diumumkan, karena Mas Afes sebagai pemimpin nomor 1 dan teman-teman di BOC, Board of Commissioner, itu Board of Komisaris itu banyak sekali melobi pemerintah, juga melobi Bursa Efek Indonesia atau IDX, di mana kami berharap setelah teman-teman tadi listing atau mendapatkan dana urun dana dari masyarakat, setahun setelah bergabung bersama Santara alias sudah 2 kali memberikan dividen, karena dividen rata-rata 6 bulan, kami berharap Anda semua bisa IPO atau listing di Bursa Efek Indonesia dengan red carpet. Apa itu artinya red carpet? Red carpet itu artinya kita udah nggak ditanya lagi hal-hal yang berbau kebarat-baratan, ditanya datanya harus pakai EY, harus pakai PwC, PricewaterhouseCoopers, harus pakai perusahaan-perusahaan yang standar-standar internasional berbau-bau barat, di mana kita sudah lewati karena apa? Publik sudah memiliki selama 1 tahun dan perform, sehingga karpet merah tersebut Anda bisa
listing di Bursa Efek, kita adalah secondary, kita adalah kelas 2, apa namanya tuh, Liga 2, dan Bursa Efek Indonesia adalah Liga 1. Nah, dengan demikian kita bisa exit plan. Exit plan itu teman-teman investor yang UKM ini langsung panen di IPO dan mereka invest lagi, membantu UKM lagi. Itu yang disebut dengan UKM naik kelas. UKM naik kelas itu satu, dengan listing di Santara, mendapatkan kenaikan hingga 3 kali lipat, kemudian di tahun pertama atau tahun kedua setelah menjadi penerbit di Santara, akan melantai di Bursa Efek Indonesia dengan karpet merah, dengan tanpa hal-hal yang memerlukan waktu lama kalau dulu ya. Dan ini sebenarnya tahapnya sudah final sekali, mudah-mudahan bentar lagi kita ditandatangani. Itulah yang membuat UKM Indonesia bisa naik kelas, bukan hanya wacana, bukan hanya masalah manajemen, tetapi naik kelas dalam arti sebenarnya, dan Santara membantu sangat serius UKM Indonesia untuk bisa naik kelas tadi. 2 level naik kelasnya. 1, listing di Santara naik 3 kali lipat asetnya, profitnya. 2, menjadi mendaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai rencana IPO yang lebih besar. Karena syaratnya kita tahu untuk meningkatkan profit tadi sudah dinaikkan di Santara. Jadi Mbak Dina, mudah-mudahan kebayang itu prolog dari saya. Mudah-mudahan ada pertanyaan yang lain. Mbak Dinanya hilang. Jadi waktu saya berapa lama nih teman-teman untuk berbicara di forum ini? Oke. Kalau saya dikasih waktu yang cukup panjang, saya akan bercerita apa yang akan terjadi di Santara dalam grand plan Santara 3 tahun ke depan. Oke. Jadi, boleh dilanjutin? Halo Pak Wowi, iya boleh banget Pak. Ini silakan Pak Wowi cerita. Ini ada waktu sampai jam 7 Pak. 7 lebih 10 lah, iya. Oke. Ada berapa saat ini di relay atau direkam video kita ini? Gimana Pak? Ada di relay kemana aja? Ke YouTube, ke IG, atau kemana aja nih? Ini di YouTube live Pak, khusus eksklusif di YouTube Pak Wowi. Oke, teman-teman. Jadi saya akan melanjutkan sedikit apa grand plan dari Santara, di mana sebenarnya ini adalah internal kami, tapi saya minta izin kepada teman-teman komisaris dan pemilik founders Santara untuk mengizinkan memberitahukan di hari baik di ulang tahun kedua Santara apa yang akan Santara lakukan selama 3 tahun ke depan. Nomor 1, kita harapkan bursa secondary, di mana bulan September atau Oktober kita sudah bisa menjalankan yang namanya bursa secondary. Apa itu bursa secondary? Jadi kalau Anda IPO adalah initial public offering, Anda adalah listing perdana, di mana setelah Anda listing perdana, saham Anda akan diletakkan di bursa secondary, yaitu di floor trading, di mana seseorang bisa membeli secara retail 1 lot, 2 lot, 3 lot, untuk membuat analisa produk saham Anda jadi turun naik, jadi saham. Dan di Indonesia, di Bursa Efek Indonesia saat ini, turnover per hari atau omset per hari dari Bursa Efek Indonesia di IDX itu adalah sekitar 10 triliun, dengan kurang lebih 600 perusahaan yang sudah IPO, nggak sampai kayaknya, tapi yang aktif tidak sampai 40%, cuma 30 sekian yang aktif, dan yang super aktif di bawah 10%. Jadi kita tahu saat ini di Santara sudah mendekati, mungkin sudah 60 per hari ini yang listing. Kita harapkan sampai akhir tahun ini target kita awalnya adalah 200 perusahaan akan mendaftar di Santara sebagai penerbit, dan kita harapkan di akhir tahun ini, misalnya bulan Oktober atau November, sebagian sudah bisa mendaftar sebagai ikut di bursa secondary. Kita harapkan bisa sahamnya tadi bisa turun naik di bursa secondary. Dan kami berharap perpindahan kepemilikan, perpindahan harga tadi membuat hidupnya bursa secondary. Nah, saya mau menceritakan sedikit bursa secondary kita tadi, dari Santara Bursa Secondary atau Santara Exchange-nya nanti. Itu kita harapkan di akhir tahun 2021 kita lebih dari 1.000 perusahaan mendaftar sebagai penerbit. Kita harapkan 50%-nya ada di Bursa Secondary, di mana di tahun 2021
2022 target kita adalah 3.000 perusahaan yang menjadi penerbit, di mana 1.500-nya sudah menjadi melantai di bursa secondary-nya Santara. Dengan demikian kalau ada 1.500 perusahaan UKM listing melantai di bursa Santara, rasanya IDX, Bursa Efek Indonesia mempunyai lawan yang menarik, di mana kalau di sana perusahaan besar-besar semua, di sini adalah perusahaan receh. Tapi kekuatan receh ini mengerikan, sehingga di tahun 2023 sampai 2024 target kita adalah 10.000 perusahaan listing di sebagai penerbit, dengan separuhnya 5.000 ada di bursa secondary. Dengan 5.000 kekuatan itu, kita yakin kita akan menjadi sebuah negara besar, karena UKM-UKM tangguh kita inilah yang akan membuat mengadopsi 90 lebih tenaga kerja. Dan untuk itu teman-teman semua dimanapun Anda berada, kami mengharapkan Anda mendaftarkan perusahaan Anda, UKM Anda, di pre-listing. Jadi kami punya halaman khusus untuk mereka yang saat ini ada hampir 6.000 perusahaan mendaftar di pre-listing. Pre-listing ini adalah sesi awal untuk sahabat semua perusahaannya direview oleh publik. Jadi Santara ini ke depan akan mengurangi fungsi kami sebagai hakim, sebagai juri, atau sebagai jaksa. Jaksa tugasnya menuntut, juri tugasnya menilai, dan hakim tugasnya memutuskan. Jadi nanti Santara hanya sebagai penghulu. Anda lah yang investor yang memilih sebagai juri, sebagai hakim, dan sebagai jaksa yang memilih produk Anda. Begitu Anda memilih produk itulah yang dari pre-listing tadi menjadi listing atau menjadi penerbit. Sehingga dengan demikian, kerjasama Anda investor, kerjasama UKM ini mempercepat proses Santara untuk menjadi platform untuk membantu ekonomi UKM di Indonesia. Karena saat ini akan berat kalau kami secara manajemen harus satu-satu memplototi, dan seakan-akan kami ini bank. Kami ini bukan berpikir seperti bank. Bank itu kuno. Kami mau mendistrap bank. Santara mau mendistrap cara memberikan pinjaman yang dulu kredit yang pakai di review. Itu di generasi digital udah nggak musim. Yang melakukan adalah Anda investornya. Tapi sekali lagi, semua sistem itu bertumbuh perlahan, di mana saya berharap teman-teman yang mempunyai UKM untuk mendaftar. Dan kita tahu investor-investor itu mencari Anda, mencari produk Anda, mencari bisnis Anda, mencari pengusaha-pengusaha tangguh. Sehingga uang-uang mereka bisa bertumbuh dan Anda juga bertumbuh. Saya harap UKM itu dalam akhir tahun ini sudah lebih dari 10.000 yang mendaftar di pre-listing kita, sehingga dengan cepat itu bisa pindah ke ke tempat listing atau tempat penerbit. Dan itu adalah step kedua. Step ketiga adalah dengan cepat Anda bisa menjadi masuk ke bursa secondary. Ini semua akan menjadi ekosistem. Kami sabar sekali, sudah 2 tahun ini kita mengatur banyak hal. Kita banyak melakukan kesalahan, kami mohon maaf. Banyak salah info, banyak salah peletakan nama. Ada hal-hal kecil-kecil yang terus kami improve. Kami selalu kaizen. Kami terima kasih atas kritikan, atas saran dari teman-teman investor, teman-teman UKM. Dan kami terus berjanji untuk lebih baik. Dan jadi informasi tadi semoga bisa membayangkan bahwa nomor 1 dalam 3 tahun ke depan, bursa Santara secondary akan, mungkin istilahnya bukan bursa kali ya, secondary marketnya Santara akan berusaha menjadi yang terdepan. Dan kami menargetkan dalam kurun kurang dari 3 tahun, Santara harus bisa bukan jago kandang. Dengan sistem tadi bursa sudah jadi, atau secondary market, dan primary market sudah jadi, kami berharap di 10 negara ASEAN, di Vietnam, Kamboja, di Filipina, di Thailand, kita bisa membuat Filipina for Filipina, jadi pesonya, uangnya kita buka bank di sana untuk menerima peso, kemudian kita menerima perusahaan UKM di sana, itu, dan mereka
dengan dolar mereka, kita sedang berusaha sekali lagi untuk bisa invest di Indonesia. Jadi kita saat ini sedang menyiapkan infrastruktur funding, bukan funding, sistem pembayaran supaya teman-teman ada 6 juta saudara kita adalah buruh migran, misalnya TKI, TKW atau profesional yang di Dubai, ada di Emirat. Kami berharap mereka yang bekerja keras untuk mencari rezeki di tanah seberang, ada 6 juta saat ini, bisa juga portfolionya langsung membeli UKM-UKM di Indonesia. Jadi benar-benar kami berharap itu yang kedua ya, tadi yang satu adalah bursa, yang kedua adalah teman-teman buruh migran dan investor asing atau lokal dari luar negeri bisa masuk di Indonesia, sehingga benar-benar direct investment kita batasi 30% bisa dimiliki oleh investment asing, tapi itu untuk UKM. Sehingga berbeda kalau investornya masuk untuk perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan ini bisa sangat menolong ekonomi Indonesia jika asing dibolehkan atau bisa dibuat infrastruktur masuk. Yang ketiga, kita akan mengembangkan secara internasional, di mana kita akan menjadi platform di India dan lain sebagainya. Saya udah 2 sahabat saya di Chennai di India, memang ada perusahaan 2 di sana yang saya bikin. Yang ketiga adalah Santara India, kita akan membangun di mana ya uangnya beredar di sana untuk India, membangun India. Tapi yang menarik adalah begini, bursanya tetap satu, yaitu di bursa atau di Santara Exchange. Tetap, sehingga kalau di Indonesia nanti ada 5.000 perusahaan yang di bursa, kemudian ada di beberapa negara, kenapa nggak kita kalahin itu yang namanya bursa efek, yang namanya Dow Jones, yang namanya New York Stock Exchange, yang namanya Shanghai Stock Exchange. Kita challenge mereka. Sekali lagi yang saya harap adalah pemerintah membuka hatinya, membuka pikirannya untuk mempermudah sarana anak bangsa ini berkembang di negara lain, platformnya, dan mengizinkan kita mendapatkan overhead atau revenue dari negara lain, juga kita diizinkan untuk negara lain portfolionya langsung masuk UKM. Ini adalah cara kita membantu negara Indonesia, membantu UKM dengan versi kita. Kepercayaan sahabat semua dengan mimpi-mimpinya teman-teman Nusantara, kami mohon selalu memberikan dukungan, doa, dan kegilaan-kegilaan ini kita sudah lakukan. Tidak mudah membuat Santara seperti saat ini, tidak mudah. Tidak mudah membangun tim sesolid Santara saat ini. Dan tidak mudah mimpi-mimpi kita ini akan membantu Indonesia ke depannya. Sekali lagi, tidak mudah. Tapi kita percaya, teman-teman di Santara percaya bahwa whatever we can dream, atau apapun yang kita bisa impikan, is real, adalah kenyataan. Karena itu kami berani mimpi besar, karena segila-gilanya mimpi, selama bisa masuk di otak kita, itu adalah sebuah kenyataan. Teman-teman dimanapun Anda berada, informasi tadi Anda boleh menyatakan ini masih mimpi. Tapi posisi mimpi itu kami tidak dalam kondisi tidur. Santara bangun posisinya. Teman-teman ini sewaktu work from home, di mana orang-orang bekerja dari kantor, teman-teman semua saya ingin memberi informasi kepada Anda, bahwa apa yang dilakukan teman-teman Santara adalah live from office. Jadi kami tinggal di office, kami kerja di office, ada lebih dari 30 orang mungkin tinggal di kantor, kami berintrik, kami berdiskusi, kami menangis, kami ketawa, semuanya adalah demi membuat Indonesia lebih baik. Karena apa yang dilakukan oleh Santara saat ini hanya sebagian kecil sekali dari kontribusi kita untuk membangun ekonomi Indonesia. Dan sekali lagi, untuk naik kelas, saya ulangi, kami harapkan teman-teman sekarang jangan ragu-ragu untuk menunda atau mendaftar diri. Daftarkan sekarang perusahaan Anda. Tidak harus perusahaan Anda itu perfect. Maksudnya perfect itu adalah, oh pembukuan saya kurang rapi, oh nanti aja, masukin aja. Selama Anda sudah ada omset, selama Anda sudah ada profit, selama bisnis Anda sudah jalan, masukkan saja. Kami mohon maaf, sejauh ini kami belum bisa menerima teman-teman yang masih greenfield, yang belum ada omset, yang belum ada turnover revenue, yang belum ada pegawai, yang masih idea, yang masih papers. Kami mohon maaf saat ini, kami belum bisa terima, bukan Santaranya tidak mau terima, tetapi investornya nggak ada yang mau invest. Yang kedua adalah project base.
banyak sekali teman-teman yang punya, aduh saya punya project Pak, kontraknya perlu duit 1 miliar, kontraknya 3 miliar, untungnya bersih kira-kira 500 juta gitu ya. Project ini karena satuan dan jangka pendek, investor juga tidak terlalu berselera. Jadi kita mohon maaf, bukan santaranya tidak mau, tetapi investor yang tidak terlalu terselera dengan project base. Tetapi kalau Anda punya basic, seperti punya pabrik, punya manufaktur, entah itu pangan, industrinya, entah itu perikanan, entah itu craft, handicraft, makanan, frozen food, itu investornya jauh lebih banyak peminatnya. Jadi Santara ini kecil sekali kita menentukan A, B, C, tapi market lah yang menentukan, investor lah yang menentukan. Kami di dalam mindset berpikir dalam manajemen Santara selalu memprioritaskan kepada apa yang investor pikirkan. Karena itu regulator seperti OJK, jadi untuk membedakan sedikit bahwa investasi itu di bawah OJK, tapi kalau sistem perbankan dan tabungan itu atau pembayaran itu di bawah Bank Indonesia. Jadi OJK adalah otoritas yang mengontrol Santara, itu juga orientasinya ada dari sisi investor. Nah teman-teman, jadi kami kalau investor itu alias investor jangan sampai rugi. Tidak untung tuh beda ya. Misalnya dia invest 5 juta, mungkin 6 bulan pertama tidak ada dividen, baru dividennya di 1 tahun kemudian dan dapat dividennya cuma 3% gitu ya. Jangan Anda bilang, oh kok cuma 3%, janjinya adalah 12% misalnya kayak gitu. Yang jelas kacamata kita adalah tidak rugi. Dan kita berusaha memilih yang resikonya sangat kecil, pasarnya sangat besar, dan growth-nya bagus. Itu yang kita prioritas pertama karena investor tidak boleh rugi. Karena kita tahu investornya bukan orang yang besar-besar yang punya duit bisa rugi 1 miliar, 2 miliar. Tidak. Jadi banyak sekali di Santara itu dia pegawai negeri, umur 58, dia pensiun dapat 50 juta, kemudian dia bagi 5 jutaan untuk 6 perusahaan, 30 juta dia taruh. Jadi di perusahaan A dia taruh 5 juta, di perusahaan B dia taruh 5 juta sampai selama 6 perusahaan, hanya 30 juta. Tapi setiap bulan dia dapat dividen, bulan ke-7 dia dapat dividen, bulan 8 dia dapat dividen, bulan 9 dia dapat dividen, karena setiap 6 bulan. Jadi banyak sekali teman-teman yang portfolio keuangannya dibagi investor tadi. Dan walaupun kecil, dia dapat misalnya 200 ribu, dia dapat 300 ribu, satu duitnya tidak hilang, dan duit yang ini jauh lebih tinggi daripada kalau dia didepositoin di bank. Nah, ini behavior seperti begini sudah banyak kita lihat. Jadi saya cukup terharu kepada mereka-mereka yang mempercayakan portfolionya di para UKM. Dan sahabat semua, saya sendiri adalah salah satu buyer rutin, di mana setiap UKM yang listing pasti saya ada masuk melalui nama keluarga. Tujuannya adalah ternyata sudah hampir 50 ini kita masuk ini semua, ternyata dividennya lucu juga gitu ya. Karena kita bagi setiap bulan ada masuk 1, masuk 2. Jadi setelah kita banding-bandingkan bahkan dengan main saham, saya kemarin main saham agak kejedot pada saat turun, sekarang naik, sepertinya naik, padahal cuma ngebalikin dari portfolio beli saya, dan begitu dihitung-hitung, ternyata tidak terlalu menguntungkan, malah lebih banyak deg-degannya, main saham di Bursa Efek Indonesia, ternyata main saham di UKM lebih stabil, itu yang membedakan. Saya merasa, ini kalau teman-teman sadar seperti apa yang saya dapat, Anda bisa tergila-gila dengan produk UKM di Indonesia gitu ya. Selain membantu lapangan kerja, Anda juga membantu UKM tadi naik kelas. Saya rasa informasi saya itu dulu. Saya kebanyakan ngebuka informasi-informasi yang seharusnya belum waktunya. Tetapi saya sangat exciting, saya sangat semangat, saya sangat terharu dengan 2 tahun usianya Santara dan usaha keras teman-teman hingga mencapai apa yang kita capai sekarang. Dan saya merasa 200.000 sahabat Indonesia yang saat ini bergabung sebagai investor receh. Maaf saya menggunakan Anda receh, karena saya tahu receh itu adalah bentuk sindiran, karena suatu hari Anda adalah investor yang sangat besar, yang portfolionya bisa menggoyang Indonesia. Receh itu kalau digabungkan juga jadi hiu gitu ya. Dan terakhir adalah teman-teman yang mendaftar listing menjadi penerbit di Santara. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Dan
Saya minta teman-teman sekarang yang masih menonton menjadi investor, mendaftar, kemudian mendaftar juga sebagai UKM-nya didaftarkan. Dan salah satu sahabat saya saat ini juga mengejar-ngejar saya, di mana dia berkata bahwa kayaknya filosofi kopi segala listing di Santara. Saya bilang yes, gitu ya. Dan ini saya bocorin, kalau dia listing, teman-teman beli itu sahamnya, karena benar-benar film filosofi kopi 3 akan listing, akan menerbit bulan Maret kalau nggak salah, kemarin ngomong sama Mas Rio dan lain sebagainya. Dimana kita harap kalau itu filmnya muncul, kopinya mendadak menjadi terkenal seperti kemarin, mendadak ngantri di mana-mana dan ada balik modal langsung. Bayangin, invest 6 bulan balik modal kan seru gitu ya, dan hanya terjadi di dunia UKM gitu. Mbak Dina, teman-teman Santara, saya rasa informasi dari saya itu dulu. Terima kasih buat kesempatannya. Ada pesan-pesan dan saran-saran yang lain? Oke, terima kasih banyak Pak Wowi. Insightful banget buat kita semua di sini juga, buat teman-teman Santara. Rame banget ini comment sectionnya juga kalau Pak Wowi lihat ya. Gitu. Jadi mungkin Pak Wowi ada pesan-pesan sebelum kita menutup sesi kali ini? Saya rasa cukup. Kedengeran nggak suara saya? Oke. Oke, Pak Wowi, terima kasih banyak ya Terima Pak ya kasih. atas Sukses waktunya. buat Anda dimanapun berada. Salam hormat. Semangat, Salam. terima kasih buat dukungannya. Siap Pak, terima kasih banyak. Salam dari semua tim Santara yang ada di sini Pak.